ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita lanjutkan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, roh bersua dengan jasad, seperti kunyit yang berjumpa dengan kapur sirih. Kunyit berwarna kuning, kapur berwarna putih. Maka manakala dua warna bersua, datanglah warna yang baru. Begitu jugalah dengan roh, dengan jasad. Roh ada sifat-sifat baik. Jasad, tanah, busuk, bau, hitam, rendah. Maka ketika berjumpa, maka datanglah penyakit-penyakit yang merosakkan. Maka penyakit ini pun terbagi juga kepada dua. Satu namanya penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit batin. Batin tak nampak. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka datanglah syahwat, keinginan-keinginan. Keinginan ini terbagi kepada dua. Keinginan zahir, keinginan batin. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa itu zahir apa batin? Zahir. Kalau nisa batin, hantu. Zahir. Nisa itu zahir, perempuan. Maka muncullah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ingin kepada perempuan. Perempuan pula ingin kepada lelaki. Lelaki itu pun zahir. Nampak dia, nyata. Wal banin. Anak. Anak itu zahir. Kalau ada anak tak zahir, anak hantu. Zahir. Nampak, nyata. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Zahab. Emas. Emas itu zahir. Mana dia? Itulah yang dari tadi dipakai sampai 3. Zahir. Pukul berapa sekarang ya? Nak tunjukkan emas. Wah. Rasa gatal lah. Zahir. Wal an'am. An'am. Saya ada kuda lah Ustaz. Berapa harga kuda ini? Oh, 100.000 ringgit. Wal an'am. Wal an'am. Zahir. Wal hars. Hars. Ada kebun. Hars. Nisa'ukum harthul lakum. Awak, saya dengar dah ada kebun sekarang. Ada. Berapa luasnya? Tak luas Pak Ustaz. Sejauh mata memandang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Al khail, kendaraan-kendaraan mahal. Al khail yang dihias-hias mahal. Ini kendaraan, ini tunggangan. Dulu kuda, sekarang tidak hanya kuda. Wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Bila ini ada ketika roh berjumpa dengan jasad. Ketika roh belum ada berjumpa dengan jasad, atau selepas roh keluar daripada jasad, maka tak ada. Ada jenazah suka pada wanita? Mana ada? Tak ada. Ini zahir, tapi ada pula penyakit batin yang tak tampak. Maka muncullah dia. Wa min syarri hasidin. Hasad ada nampak? Hasad tak tampak. Kalaulah hasad nampak, maka Ustaz Somad tak mungkin berani bagi tazkirah tentang hasad. Ustaz Somad nak bagi tahu hasad, dia pun hasad. Hasad. Datanglah takbur. Takbur. Takbur tak nampak. Sebab dia ada di dalam. Datang pula lah riya. Riya tak nampak. Dia di dalam. Datang pula lah syirik. Syirik.
mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan bomoh, menduakan Allah dengan minta kepada jin, pokok kayu, kepada sungai, kepada syaitan, minta hasad, takbur, riya, sum'ah, riya, kawan daripada riya, syirik. Nah, ini semua merosakkan. Yang dia rosakkan adalah hati kita. Mana yang nak kita bahaskan dulu? Yang zahirkah, yang batin? Kita mula dari kanan dulu, Ustaz. Sunnah daripada kanan. An-Nisa. Oh, kalau begitu perempuan ini boleh merusakkan hati kita, ya. Hati Ustaz rosak dengan perempuan, ya, rusak hati saya. Saya sudah siap pakai topi putih, pakai baju takwa. Ini baju takwa namanya. Pakai kain, turun daripada bilik, masuk ke lift. Nah, turun tangga ke bawah, datanglah perempuan memakai baju yang belum selesai dijahit. Itu rosak hati kita. Takkan saya pejam mata, tak nampak jalan keluar. Menengok, rosaklah hati. Ada satu noktah. Maka banyak istighfar. Astagfirullah. Apa tengok terus? Astagfirullah. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Oh, kalau begitu perempuan itu tak baik. Perempuan itu tak betul. Perempuan bisa menjadi amat sangat baik. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Allati tu'inu ala imanihi. Perempuan yang salihah, yang menolong kepada iman suaminya. Tak berkeluh kesah. Hai para perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Lelaki itu boleh menjadi surgamu, boleh juga menjadi neraka. Ayyuma mura'atin matat, bila ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, masuk dia ke dalam surga Allah. Meninggal dia, suaminya ridha. Tuhan ridha dengan puan meninggal, aku ridha. Engkau tak menangis, memang dah lama aku tunggu. Ini bukan ridha, kesian. Oleh sebab itu maka perempuan sonur rijal. Perempuan itu adalah saudara lelaki. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan bukan antara tuan dengan budak hamba sahaya, tapi saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Aku pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, engkau menjaga anak-anak, mendidik mereka. Kalaupun ingin engkau bekerja juga, luangkan waktu, kita didik bersama. Maka perempuan sudah menjadi saudara lelaki dalam mendidik, menjaga buah yang dititipkan Allah anak-anak. Sehingga terjagalah mereka daripada fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Man istata'a minkumul ba'ah, bila kamu dah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, hai lelaki, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana ia menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', sesiapa yang tak sanggup usaha menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat, fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjaga dirinya, menghilangkan yang dapat merosakkan matanya, telinganya, dan hatinya. Perempuan. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Datang pelajar saya, mahasiswa. Saya ada masalah nih Ustaz. Apa masalah? Saya sukakan perempuan. Suka perempuan tak masalah. Kalau awak suka lelaki baru masalah. Lelaki suka perempuan tak masalah. Tapi saya nak menikah Pak Ustaz. Nikahlah. Saya belum mampu Ustaz. Engkau banyak puasa sunat. Kalau saya puasa, bila engkau puasa, nafsu engkau berkurang. Memang betul Ustaz.
Kalau saya puasa, memang tak nampak perempuan. Sebab lapar. Banyak-banyak puasa. Puasa Senin, Khamis. 1 bulan, 8 hari. Senin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Tetap juga saya masih puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Maka perempuan bukan musuh lelaki. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Hilang tulang rusuk satu. Saya baru dari hospital, Ustaz. Terus saya tengok tadi hasil nampak tulang rusuk. Berapa hilang? 4 hilang. Liqatul mar'atu min dhila'. Dia dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa dia harus lurus. Kasartaha, dia akan pecah, dia akan patah. Kalau kau ikut, kau akan jadi lelaki yang bengkok. Lelaki bila ikut perempuan, maka dia akan jadi lelaki yang bengkok. Maka dia harus lurus, tapi kalau kau paksa, kau keras. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu pula menjadi pakaian bagi mereka. Apa tabiat pakaian? Melindungi dari sejuk. Ustaz Somad tak tahan sejuk, tapi bila ada pakaian dia pun tahan. Apa tabiat pakaian? Pakaian menutupi segala cacat dan kekurangan. Mengapa Ustaz Somad berani bagi tazkirah? Sebab ada pakaian. Kaki tak nampak kerana ada pakaian. Tak tampak kerana ada pakaian. Tak nampak kerana ada pakaian. Berapa pakaian? 1, 2, 3, 4. Sekaya-kaya manusia, pakaiannya paling banyak 3. 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai ada 4, demam. Oleh sebab itu maka tak boleh berlebih-lebihan. Innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, mereka saudara syaitan. Maka perempuan ini adalah ibadah. Man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Maka terjagalah hati dengan menikah. Perempuan imannya kuat, tapi baru setengah. Laki takwanya hebat, baru setengah. Berjumpa yang setengah menjadi satu. Hadis riwayat Tabrani. Man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Tapi perempuan dan lelaki tadi makhluk yang berbeza. Sama-sama makhluk Allah. Yang satu keras, yang satu lembut. Yang satu pemarah, yang satu penawar. Maka dijumpakanlah mereka berdua. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Tapi biasanya itu hanya dalam television saja. Inilah dia. Maka jangan sampai hati kita rusak kerana memandang perempuan. Lelaki pun jangan sampai rusak, maka diajarkan namanya ghaddul basar. Berawal pisau-pisau anak panah setan daripada mata. Selepas mata memandang, maka hati berbisik. Maka kalau ingin hati jangan berbisik, menutup mata. Ustaz Somad, apakah perempuan itu ada syariat menutup wajahnya? Baik. Lebih 20 hadis tentang perempuan menutup wajah. Itulah maka mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Uthaymin, mengatakan menutup wajah wajib. Sedangkan Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan menutup wajah tidak wajib. Hanya mustahab, dianjurkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan wajah tak perlu ditutup. Karena ayat menyuruh menundukkan pandangan. Mengapa saya menundukkan pandangan? Karena wajah nampak. Kalau wajah dah ditutup, untuk apa tutup pandangan? Pelajar di kelas saya, university, dia pakai niqab, pakai hijab. Boleh kami pakai Ustaz? Sudah, baik. Sahabat-sahabat kamu tak akan ganggu kamu. Dia tidak akan tengok kamu. Sebab kalau dia buka, apalagi perempuan ini cantik.
Saking putihnya kalau dia minum teh sampai nampak mengalir. Oh itu dia mesti tutup. Kalau tidak semua orang rosak. Berkelahi orang. Dari mata, zina mata. Zina mata turun kepada hati, berbisiklah di dalam hati, berkata-kata. Kalau engkau berjalan di suatu jalan, nampakmu perempuan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Maka menikah. Bagi yang belum menikah, menyegerakan menikah. Anak saya ini lajang Ustaz. Saya nak nikahkan dengan perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha. Karena hartanya banyak. Orang kaya. Wali hasabiha. Keturunan nasab orang baik-baik. Anak alim ulama. Wali jamaliha. Karena paras wajah yang cantik. Wali diniha. Karena agamanya. Kau nikahi dia karena hartanya. Harta akan berkurang. Kau nikahi dia karena sukunya. Berapa banyak orang yang melanggar pantang suku dikeluarkan dari suku bangsawan. Itu anak bangsawan. Apa tuh? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, karena cantiknya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, hari berganti musim berubah, maka dia pun ikut berubah. Tapi nikahilah dia karena yang tak lapuk kena hujan dan tak lekang kena panas. Maka itulah fasfar bidzatid din, pandang kerana agamanya, taribat yadaka, maka selamatlah engkau. Menyelamatkan hati dengan menjaga diri perempuan. Yang kedua, hasil dari perjumpaan dengan lelaki perempuan, perempuan lelaki, lahirlah anak-anak. Anak dapat merosakkan hati. Kenapa? Karena anak dengan tuntutan yang banyak membuat orang melakukan yang haram menjadi halal. Sebenarnya saya tahu ini haram, tapi karena tuntutan anak ingin ini, ingin ini, ingin ini. Maka dalam Quran dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah. Zikir rusak gara-gara. Oh kalau begitu tak usah punya anak. Itu pun salah. Kerana anak bisa menolong di hadapan Allah. Idza matal insan. Hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Waladun salihun. Anak yang saleh. Jangan mengambil satu hukum dari satu ayat. Awak kenapa tak ada niat nak punya anak? Saya dah baca Quran. Nampaknya ada ayat-ayat yang menyuruh saya untuk tidak punya anak. Mana dia? Nih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta fitnah. Harta menjadi fitnah. Berapa banyak orang yang susah karena anak. Saya tak mau. Ini anak hanya akan menyusahkan saya saja. Kenapa engkau tak tengok ayat dan hadis yang menyuruh punya anak? Anak, kata Nabi, bangga, senang, bahagia di akhirat nanti. Mengapa? Mukatsirum bikum bainal umam. Kerana kamu umat yang paling banyak nanti. Kerana kamu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kata Nabi mendoakan Anas bin Malik? Diserahkan oleh bundanya umur 10 tahun. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Ada yang datang membawa emas, aku tak kaya macam mereka. Ada yang datang memberi kuda, aku tak kaya macam mereka. Inilah anakku namanya Anas. Menjadi pembantu engkau. Mengambilkan air wudhu. Membawakan kasut. Membawakan selipar. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan hartanya. Banyakkan anaknya. Dikabulkan Allah. Kebun orang banyak. Panen 1 tahun 1 kali. Tapi kebun Anas bin Malik. Panen buah setahun 2 kali. Dan dihitung kira anak cucu Anas bin Malik. Waktu dia meninggal. Lebih dari 100 orang. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Basrah, Irak. Tahun 93-94 Hijrah. Anas ibnu Malik. Punya murid. Muridnya bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini semua adalah para ulama-ulama. Maka anak-anak kita didik mereka yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa akan datang. Tapi anak boleh merosakkan hati. Sibuk mengejar dunia. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ambil yang haram menjadi halal. Gara-gara apa?
untuk menyenangkan hati anak demi membahagiakan mereka, padahal kita sudah merosakkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menikmati kelucuan anak sampai lupa nikmatnya tahajud di tengah malam. Berapa banyak seringkali kita sampai lupa berapa kali ibu kita dulu tak jadi solat duha gara-gara air najis kena ke pakaiannya. Berapa kali dia tak jadi makan gara-gara kita menangis. Berapa kali mata orang tajam melihat dia gara-gara kita meraung di acara orang akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Rusak hati orang gara-gara anak. Lalu apa kata kita membalasnya? Hanya ungkapan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama. Ini doa unik dan aneh. Mestinya warhamhuma kama rahimani. Ini yang cocok, sesuai. Kasihi mereka sebagaimana mereka dulu mengasihi aku. Tapi bunyi ayatnya tidak. Warhamhuma kama rabbayan. Kasihi mereka sebagaimana mereka mendidik. Karena orang tua yang tidak mendidik tidak mungkin mendapatkan kasih sayang. Mendidik bukan menyenangkannya dengan harta. Mendidik bukan membuat dia masuk dalam dosa. Kita sangka sayang, padahal kita sedang memberikan pisau ke tangannya. Dengan pisau itu dia memotong urat nadinya. Matilah dia dalam kesenangan dunia. Maka anak-anak boleh merosakkan hati kita. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai salat duha gara-gara anak. Lalai tak tahajud gara-gara anak. Lalai bersedekah pada fakir miskin gara-gara anak. Rusak hati gara-gara anak. Padahal ketika kita mati nanti, anak tak dapat menolong di hadapan Allah. Sayang pada anak, baik. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Maka besarkanlah dia supaya dia menjadi warisan bagi amal hidup kita. Besarkan dia dengan pendidikan agama supaya dialah yang melanjutkan amal soleh. Yang rajin membaca Quran selepas meninggal dunia berhenti. Tak ada orang mati baca Quran. Yang rajin berzikir selepas meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Anak-anak penghafal Quran satu hari mengulang hafalan 2 juzuk. Maka sebulan dia khatam 2 kali. Mengalir pahalanya kepada bunda ayah yang sudah lama meninggal dunia. Tanpa dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum. Tak perlu. Andai dia baca, baik. Andai tak dia sebutkan sampai. Itu bezanya anak kandung dengan anak orang lain. Kalau anak orang lain, untuk almarhum fulan sampaikan pahala bacaanku. Tapi kalau untuk anak kandung, tanpa dia sebutkan, sudah mengalir pahalanya. Beruntung bertuah puan-tuan anak-anak yang hafaz Al-Quran menolong. Maka dia bisa menjadi perusak hati. Tapi dia juga bisa melapangkan hati. Yang ketiga, zahab, emas. Banyak orang yang lupa kepada Allah karena harta. Mencari emas. Makanya selepas salat dikatakan, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, ditegakkan, fantashiru, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Cari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Gara-gara ingin menumpuk emas, curang dalam takaran dan timbangan. Satu surat khusus merusak hati gara-gara timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang merusak timbangan, takaran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka itu menimbang barang, ingin membeli, maka dia yastawfun, minta penuh.
Itu kurang tuan 2 mata. Itu mengapa kurang lengkap. Itu mengapa tak sempurna. Yastaufun, dia minta lengkap. Wa idza kaluhum awazanuhum. Tapi kalau dia yang menimbang barang orang lain, awazanuhum, dia mengukur menakar, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Bahkan diriwayatkan orang jahiliyah dulu membawa 2 takaran. 1 mud, 1 mud. 1 mud untuk membeli, 1 mud untuk menjual. Dia masukkan dalam beg. Bila dia nak beli, dia keluarkan. Pakai punya saya. Bila dia nak jual, dia pakai. Yang bawah, dia tusuk ke atas. Supaya berkurang takaran dan timbangan. Untuk apa? Untuk curang mengambil emas, perhiasan, harta benda. Emas zaman Nabi, uang. Karena uang zaman Nabi adalah zahab. Uang zahab zaman Nabi itu namanya dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram emas. 4 gram emas. Kali 80, 85 gram. Kali 85. Kali 20 keping. 1 keping dinar 4,5 gram. 4,25 gram. Kali 20 keping. Sama dengan 85 gram emas. Lalu dia keluarkan zakat. Kalau tidak, maka merusakkan hatinya. Kerana dia sudah makan haram. Saya tak pernah makan minum khamar. Saya tak pernah makan daging yang haram. Memang tidak haram. Tapi sudah rusak hatimu disebabkan makan zakat. Kerana tidak dibayarkan. Tidak peduli kepada fakir miskin. Kenapa? Bakhil. Kenapa? Pelit. Kenapa? Tidak ingin berbagi kepada orang lain. Iyyakum, jauhilah sifat at-tam'a. Jangan sampai kamu punya sifat tamak. Mengapa tamak tak boleh? Karena fa inna tam'a al-faqrul hadir. Karena tamak itu kefakiran yang selalu hadir. Dia kaya, tapi hatinya fakir. Fakir itu apa makna fakir? Kurang. Ini 10 ringgit. Bagi orang yang sakhi, bagi pemurah, 10 ringgit itu kecil. Tapi bagi orang yang fakir, kenapa awak tak keluarkan 10 ringgit? Bila tak ada yang 10, maka 1000 pun kurang. Betul juga. Karena dia berpikir kurang. Orang yang selalu merasa kurang, tidak akan mungkin berzakat. Kenapa? Karena walaupun 5%, dia tetap itu banyak dalam pikiran dia. Ini banyak, aku tak akan mungkin berbagi. Maka rusaklah hatinya gara-gara ini. Wal khailil musawwamah, tunggangan. Zaman dulu khail, kuda. Onta nomor 2, kuda yang mahal. Sampai hari ini pun kuda-kuda hitam, black stallion. Yang hebat, yang perkasa, yang gagah. Orang-orang berkuasa, orang-orang kaya. Tuan-tuan memakai itu. Untuk apa? Untuk kesenangan saja. Sampai hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah surat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Meninggal tahun 179 di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malik, ya. Kita ini kan ulama, betul. Mengapa engkau punya kereta kencana dengan kuda-kuda yang besar? Imam Malik punya rumah yang besar dan ada kereta kudanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Irak, hidup zuhud sederhana. Datang suratnya untuk bertegur sapa. Mengapa engkau punya kereta kencana, wahai Malik? Apa kata Malik menjawab? Aku memang punya, tapi tidak pernah aku naiki selama di Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena aku malu naik di atas, ada jasad Nabi di bawah Masjid Nabawi. Adab Malik bin Anas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, kau hidup zuhud, sedangkan aku memang punya ini, tapi ini hanya di luar, dia tak sampai masuk ke dalam hati. Tak menyentuh hati Imam Malik bin Anas. Dia tetap mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Tak habis waktunya gara-gara itu. Imam Malik bin Anas sebelum menyampaikan hadis, dia pakai baju jubah kebesarannya, dia pakai minyak harum-haruman minyak wangi,
dia pakai semuanya rambutnya, selepas itu dia pun duduk, hartanya yang banyak tak mau merosakkan hatinya kepada Allah. Selama dia menyampaikan, dia mengagungkan Rasulullah, sampai suatu hari wajahnya pucat. Selepas pengajian, kajian hadis, dia pun pingsan. Esok hari orang bertanya, ada apa Imam Malik? Mengapa engkau pingsan? Aku disengat binatang berbisa. Beberapa kali sengatan. Tapi aku malu untuk pingsan. Aku tetap tahan demi cintaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai merusak hatinya. Maka ini boleh menjadi jawaban bagi tuan-puan nanti kalau ada orang, awak ni dah mengaji kan? Ya. Kenapa kereta masih banyak juga lagi? Memang banyak tapi tak sampai ke hati. Cakap Imam Malik diambil. Mudah-mudahan seperti Imam Malik pula. Apa maknanya? Andai dipakai untuk memberikan pada fakir miskin, membayarkan zakat, menyekolahkan anak yatim, membuka sekolah-sekolah peduli pada Islam, menolong saudara yang ada di Rohingya. Kalau dia sudah masuk ke hati, maka terikat di dalam hati. Hati tak ingin berbagi. Tapi kalau dia di luar hati, ini hanya sebagai setakat wasilah saja. Ini untuk mempermudah dakwah saja. Tidak menjadi tujuan hidup. Makanya Nabi mengajarkan doa. La taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia menjadi cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Wala mablagha ilmina. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan jadikan pemimpin kami karena dosa kami, lalu datang pemimpin kami tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Kalau ada pemimpin tak takut kepada Allah, tak sayang kepada kita, bisa dia memimpin kita, itu sebenarnya adalah hukuman akibat dari dosa-dosa kita. Tapi kita menyangka itu sebagai biasa saja. Begitu cara Allah menghukum orang-orang yang tak peduli kepada agama Allah. Diangkatkannya pemimpin yang tak takut kepada Allah dan tak sayang kepada umatnya. Wal an'am, binatang ternak. Boleh binatang ternak ini merosakkan hati, ya. Sibuk mengurus kambing, sapi, onta, lembu, kerbau sampai lupa salat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Berapa ekor ini yang harus dibalas? Berapa makan ini? Tuan tak salat. Salat ni kan waktunya panjang. Masih ada azan nanti petang ni. Lama lagi, 2 jam lagi masih ada waktu. Kenapa kita mesti sekarang? Tapi salat di awal waktu ni pahalanya besar Tuan. Banyak pahala lain. Ini pun besar juga pahalanya. Tapi salat berjamaah ni Tuan. Salat berjamaah fardu kifayah. Asal sudah ada imam masjid cukup. Selalu berhilah untuk mencari alasan-alasan rusak hati. Tapi an'am tak boleh ditinggalkan. Ada pekerja-pekerja, silakan punya kambing 40 ekor, keluarkan zakat 1 ekor kambing. Silakan punya onta 5 ekor, keluarkan zakat 1 ekor kambing. Silakan ada kambing untuk akikah anak, maka kambing bisa menjadi perobat hati. Kuda bisa menjadi pengobat hati. Emas bisa menjadi pengobat hati. Anak-anak bisa menjadi pengobat hati. Istri solihah bisa menjadi pengobat hati. Tapi istri juga boleh merosakkan hati. Anak-anak bisa melalaikan hati. Dan binatang ternak boleh melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-harth, kebun yang luas. Berapa banyak orang tidak salat gara-gara mengurus kebun. Berapa banyak orang yang menghaturkan kebun sampai 70 keturunan untuk disiapkan. Dapat 1 kurang 2, dapat 2 kurang 3, dapat 3 kurang 4. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam manusia punya lembah. Ini bukit, ini bukit. Antara 2 bukit ada 1 tanah rendah, lembah, landai. Andai ada manusia punya 1 lembah zahab, emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta, ya Allah bagilah aku 1 lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah mulut disumbat tanah, barulah dia berkata, enough.
Cukuplah sudah ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah permainan, perhiasan, fata morgana dunia. Saat orang kehausan, dia tengok di gurun pasir yang panas, macam ada kolam air. Oh, ada air di sana. Begitu dia dekati, ternyata hanya pasir-pasir kering yang panas, tak dapat menolong di hadapan Allah. Begitulah agaknya orang yang merasa sudah punya banyak amal, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sudah merasa cukup amal, tapi begitu di akhirat betapa kecewanya, karena ini hanya perhiasan dunia semata. Kalau begitu kami tinggalkan ini, jangan tinggalkan. Saya tak ingin selepas kajian ini semua meninggalkan ini. Perempuan dia tinggalkan, anak dia tinggalkan. Ustaz Somad, selepas kajian dengan Tuan Haji Rahman di Masjid Besi kemarin, itu banyak masalah. Ustaz, kenapa? Banyak yang meninggalkan perempuan dan anak. Apakah dia meninggalkan karena dia mau mati? Tidak, dia pindah ke perempuan yang lain. Begitu bukan dari saya kajiannya. Itu dia tak betul. Oleh sebab itu ini bukan racun, ini boleh jadi racun, boleh jadi penawar. Mereka ini boleh menghantarkan kita kepada hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah, sambil berzikir, sambil berusaha, maka lahirlah istri-istri yang melahirkan anak-anak, membuat orang berzikir mengingat Allah, harta yang banyak. Ini semua zahir, nampak. Bisa disentuh, bisa dipegang, bisa didengar, berbicara, bisa boleh dipandang, boleh dilihat. Tapi dia dapat merosakkan yang batin di dalam, melalaikan. La tulhikum innamal hayatud dunya. Sesungguhnya hidup di dunia la'ibun, bermain-main, bersendagurau dengan anak, bersendagurau dengan kuda, bersendagurau dengan ternak, bersendagurau memandang kebun yang luas. Tapi ingat, permainan pasti berakhir. Tertawa bersendagurau ada masanya sampai melelehkan air mata saking lucunya tertawa. Tapi sampai masanya suara hening itu berhenti. Senyum. Yang dibawa hanyalah yang mengingatkan diri kepada Allah. Maka jadilah istri yang mengingatkan suami. Berapa banyak puan-puan kirim message WhatsApp. Ustaz Somad, bagaimana kami mengingatkan suami kami supaya sholat? Ini dunia sudah terbalik. Kenapa istri mengingatkan suami sholat? Padahal bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para lelaki suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu wa ahlikum, dan istrimu. Kenapa ini berbalik? Ini suami puan sekarang tak sholat atau dari dulu? Memang dari dulu. Kenapa menikah dengan dia? Saya pun dulu tak sholat juga. Tapi akhir-akhir ini baru saya sadar bahwa kami akan mati. Saya selalu ikut kajian ustaz. Kenapa saya tak pernah tampak? Kami jamaah streaming. Oleh sebab itu maka hidup ini berputar. Seperti orang tawaf. Berputar. Lepas dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad. Tapi sampai pada akhirnya menemukan titik balik, berhenti di Hajar Aswad. Putaran sudah 7, berhentilah. Jangan sampai tak sadar kemana putaran. Jangan lawan putaran. Putaran ke kiri, ikutkan terus. Jangan melawan ke belakang, akan diinjak orang. Maka teruskan, berhenti sejenak, berdoa kepada Allah. Maka jadilah istri yang mengingatkan suami, suami mengingatkan istri. Tapi perempuan-perempuan yang sudah mengingatkan hati suaminya, bukan dengan cara yang kasar. Saya tak ingin jamaah puan perempuan yang suaminya belum lagi mengaji, selepas ikut program ini, dia pulang ke rumah, dia panggil suaminya. Suamiku duduk ke sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah engkau budak baginya, maka dia akan jadi sahaya bagi. Dengan kata yang lembut, dengan kata yang baik.
Tuan dulu suka kajian Dr. Mustafa Umar. Tidak, Ustaz Somad. Lalu kenapa kajian Dr. Mustafa kemana-mana ikut datang hadir? Awalnya yang ikut kajian tafsir Al-Ma'rifah ini istri saya. Terus suatu malam dia minta saya supaya datang. Tolong saya nanti balik dari masjid pukul 9. Tolong jemput saya. Tolong bawa saya pulang. Ya, saya pun datang, saya tegak di pintu kerana dia lama betul baru keluar. Saya nak marah. Kenapa dia tak juga keluar sudah pukul 9? Saya dengar baik-baik. Ini orang boleh jelaskan ayat Quran yang selama ini saya tak faham. Ini siapa namanya? Dr. Mustafa Umar. Dari mana dia? Dari Kahira. Lepas tu di mana? UIA Malaysia. Sekarang dia sedang tulis tafsir. Ya, PhD. Masya Allah. Akhirnya saya dengar. Esok malam saya duduk di kerusi belakang. Lama-lama saya pindah ke tengah. Lama-lama saya di hadapan. Sampai sekarang. Tak pernah sekalipun istrinya berkata, ayolah ikut kajian, nanti kau akan mati. Tapi dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, maka mengajak, bukan mengejek, maka membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal banin, anak-anak mesti kita selamatkan. Berapa banyak sayang, tapi sebenarnya menebarkan racun-racun mematikan. Memang dia tak mati, tapi imannya mati. Hati kita pun ikut menjadi mati. Kerana apa? Karena kita sudah membunuh. Bukan membunuh dengan senjata tajam. Tapi membunuh dengan kenikmatan yang kita ulur. Macam bermain layang-layang. Kita ulur benang tinggi terbang. Sampai dia tersangkut. Tak dapat pulang balik ke sarang. Oleh sebab itu maka kita perbaiki ini. Maka ini semua boleh merosakkan hati. Tapi juga boleh menata hati. Pandang ini semua jangan sebagai penghalang. Karena ada orang yang menganggap ini semua penghalang dia daripada Allah. Perempuan menjadi penghalang, maka saya tak perlu menikah. Anak menjadi penghalang, maka saya tak perlu punya anak. Emas menjadi penghalang, maka emas tak perlu. Kuda menjadi penghalang, maka saya cukup jalan kaki saja. Binatang menjadi penghalang, maka saya tak perlu ada kambing, sapi, ternak. Tanam sebagai penghalang, maka hidup susah saja. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kaya raya, sehat badannya, kuat badannya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja kefakiran, kesusahan membuat orang menjadi kafir. Antara kafir dan fakir tipis, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu kita jaga hati. Siapa yang bisa membangun masjid yang besar kalau bukan orang-orang yang punya zahab? Siapa yang bisa boleh membuat anaknya menjadi penghafal Al-Quran kalau bukan istri-istri yang solehah? Maka ini semua akan menolong hati. Maka kita jaga. Habis, selesai yang zahir. Sekarang kita pindah kepada batin. Memang pasangan zahir adalah batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa alaniyatan, ya ghafurur rahim. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada, kerana sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanat, memakan segala hasanat. Kita hanya minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini bukan memakan hasanah, hasad memakan hasanat. Muslimat satu orang. Kalau banyak muslimat. Mukminat satu orang. Kalau banyak mukminat. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panjang itu marah tuh. Makan. Hasanat. Dia memakan segala hasanat. Kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu di tempat kita, bumi Melayu, kayu tak susah, banyak kayu. Hutan masih banyak. Tapi di Jazirah Arab, kayu susah.
Sebagaimana susahnya nak kumpulkan kayu, begitulah susahnya beramal. Ikut program kajian ni susah. Nak pergi bersembahyang jamaah susah. Nak baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak tutup aurat susah. Tapi amal yang susah ini, manakala datang hasad seperti api kecil. Memercik bunga api, terbakar kayu yang besar, berubah menjadi arang. Arang dihembus angin, berubah menjadi abu. Abu di atas tunggul, hilang, tak bermakna. Begitulah amal rusak. Di mana letak hasad? Hasad bukan di mata, walaupun mata orang yang hasad tajam. Tapi hasad bukan di mata. Hasad bukan di tangan, walaupun tangan orang yang hasad boleh memukul. Mungkin tangannya tidak, tapi sain. Maka oleh sebab itu, maka hasad letaknya di dalam. Maka hasad ini dibuang. Bagaimana nak membuangkan hasad? Kalau membuang ini senang. Membakar ini, membuang ini, membunuh ini, menjual ini, melepaskan ini. Apalagi ini. Tapi untuk melepaskan hasad, dia tak nampak. Dia di dalam. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kenali dulu hasad. Penyakit gula berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada gula. Apa itu? Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Penyakit ini berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya. Apa dia? Orang yang tidak mengerti bahwa dia sedang sakit. Maka sedari bahwa kita sedang sakit. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu namanya wa min syarri hasidin. Siapa nama Tuan? Hasidin. Sebab orang-orang tua-tua dulu dia buka Quran, dia nak bagi nama anak. Apalah nanti yang pertama aku pandang, itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf Tuan Hasidin. Kalau betul-betul ada. Siapa nama engkau? Kiau. Apa nama? Aku dapat dari Quran. Mana dia? Maliki Yaumiddin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad ni Ustaz? Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang, susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Ustaz Somad, bila kau pandang ada orang yang lebih daripada engkau, susah hati engkau, maka engkau sedang hasad. Dulu ni murid kita, dulu kita pensyarahnya, sekarang dia lebih daripada kita, datang hasad. Engkau di mana sekarang belajar? Di UKM Ustaz. Di mana tu? Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar apa sekarang? PhD. Doctor of Philosophy. Kita masih juga lagi master. Murid kita dah doktor. Ini hadir murid saya bersama kita, doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih lagi mau datang kajian. Datang hasad Abdul Somad. Ingat Abdul Somad, engkau sudah kena hasad. Murid engkau sendiri pun engkau guna hasad. Maka kenali diri. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Setakat tak senang saja, maka sudah ada hasad dalam dirimu 50%. Bagaimana nak buat dia komplit menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi zawal, hilang. Maka mana saya nak buat supaya dia hilang? Muncullah hasud. Menghasut-hasut. Ustaz Somad, saya dengar jumpa dengan Tuan Fulan yang murid Ustaz dulu yang sekarang PhD. Ya. Macam mana dia? Nampak saya tak ada ilmu. Tak ada apa-apalah dibanding dengan saya. Oh, engkau sudah hasud. Komplitlah dia 100. Download, komplit sudah. Menjadi orang hasad. Maka bersihkan. Kalau ada rasa itu di dalam, lawan dia.
Itulah makna mujahadah. Orang yang berjuang melawan para orang-orang yang ingin membunuh kita, membakar rumah kita. Namanya jihad. Jihad. Diambil dari 3 huruf. Jim, ha, dal. Tapi ada yang paling berat lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs. Mujahadah. Nafs, diri, jiwa, mujahadah. Dari jim, ha, dal juga. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hasadnya, melawan dirinya. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Yang pertama, untuk menghilangkan hasad, kenali diri baik-baik bahwa aku sudah kena penyakit hasad. Jangan malu. Jangan malu mengaku. Tapi mengakunya kepada Allah. Ya Allah, nampaknya aku sudah kena penyakit hasad. Berapa? 100% sudah kena hasad. Lalu, langkah pertama sudah dilalui, bahwa kita sudah kena hasad, sedar diri baik-baik, fahami apa yang akan menyebabkan kita kena hasad ini, kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita. Hai Abdul Somad, amal engkau akan hilang, tahajud engkau akan hilang, puasa engkau akan hilang, tausiah tazkirah yang kau sampaikan selama ini akan hilang. Hanya seperti hawaan mansura, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, sekali hembus hilang, tak bermakna. Maka jangan sampai. Maka pahami diri dengan baik-baik. Mintakan kepada Allah. Tiada yang dapat menghilangkan itu ya Allah. Bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Sucikan hatiku daripada penyakit hasad. Selesai berwuduk minta. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan aku orang yang balik ke jalan kebenaran. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati daripada hasad. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku hamba-hambamu yang salih. Salaha. Yang memperbaiki. Dinding ini ada lubangnya. Maka diperbaiki. Tutup. Selepas ditutup, bagi pen. Selepas itu, bagi penutup. Selepas itu, saleh. Saleh. Memperbaiki yang rosak. Kerana tak ada hati yang tak rosak. Hati yang pernah rosak, perbaiki dari penyakit hasad. Pertama, fahami diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, cari obatnya. Bahwa aku sudah kena, mesti cari obat. Apa obatnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Tolong ya Allah. Sedikit orang yang berdoa minta bersihkan hati dari hasad. Minta berdoa panjang. Untuk apa? Murah rezeki. Minta berdoa lama. Untuk apa? Supaya anak sehat. Tapi minta hati bersih sikit. Maka minta kepada Allah bersihkan hasad. Yang ketiga, orang yang kena hasad mendoakan maksud yang dihasatinya. Dia hasad kepada siapa? Kepada si fulan. Doakan dia di tengah malam. Ya Allah, aku hasad kepada saudaraku ini. Karena rezekinya lebih, karena rupanya lebih, karena rezekinya lebih, karena anaknya lebih, karena rezekinya lebih, karena nikmatnya lebih. Maka mohon kau berikan bimbingan taufik hidayah untuk dia ya Allah. Bayangkan wajahnya, renungkan rupanya, itu menghilangkan penyakit hasad. Ini bukan setakat kajian, tapi nanti malam bangun tidur, tahajud, doalah kepada Allah. Selepas 2 rakaat duduk sejenak, atau selepas 11 rakaat habis witir, doa kepada Allah. Dia yang aku hasad selama ini ya Allah. Maka hanya saja kalau doa sendiri bolehlah jahar. Tapi kalau doa di masjid, jangan. Aku yang hasad selama dia selama ini ya Allah. Kata kawan sebelah, siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha tahu. Sebelum kita lafazkan pun Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati kamu.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah kalimat yang boleh mewakili hubungan kita dengan Allah. Kalaulah dekat bersentuh, dia bukan Allah. Kalaulah jauh berjarak, dia bukan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka mintalah kepada dia. Bukan dia tak mendengar. Wa huwas sami'. Bukan dia tak memandang. Wa huwal basir. Tapi kita baca kuat untuk menguatkan hati kita. Sayyidina Umar bin Khattab bersembunyi di balik dinding. Dia ambil rotan. Dia pukul kakinya. Hai kaki, selama hari ini kau kemana saja tadi? Hai hati, selama hari ini apa saja yang berbisik? Sayyidina Anas bin Malik di balik dinding mendengar Umar berbicara sendiri. Itab namanya, menegur hati. Hai hati, kau sudah hasad. Hai hati, kau busuk hati. Hai hati, penyakit-penyakit zahir disebabkan oleh penyakit batin. Kenapa orang kena penyakit hati? Kenapa orang penyakit susah hati? Disebabkan hati yang kotor. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia menolong dan ada usaha daripada kita. Orang yang kena penyakit tidak mau berobat, tak akan sembuh. Tapi katanya Allah Maha Penyembuh, ya Syafi, yang Maha menyembuhkan, ya Kafi, Maha mencukupkan, ya Mu'afi, Maha menyehatkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tapi ada usaha. Ikhtiar, kasbu. Jangan sampai tak berusaha sama sekali. Buah daripada hasad, datanglah takbur. Ada orang mengatakan penyakit pertama itu takbur, Ustaz. Karena iblis pertama kali kan takbur kepada Adam. Betul. Iblis itu takbur merasa dirinya besar. Tapi awal asal muasa takburnya adalah hasad. Karena iblis tidak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Ini Adam, ini makhluk yang kecil. Makhluk yang lemah. Kenapa dia lebih mulia daripada aku? Aku minar daripada api. Dia mintin daripada tanah. Aku lebih tua. Dia masih muda. Kenapa malaikat sujud kepada dia? Maka yang pertama sebelum takbur adalah hasad. Siapa yang pertama kali terkena hasad? Iblis. Maka siapa yang hasad, setetes dua tetes darah iblis ada dalam dirinya. Maka malu mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang sudah di dalam surga diusir Allah karena hasad. Apalagi kita yang belum masuk sama sekali. Oleh sebab itu mintakan kepada Allah. Bersihkan daripada hasad. Hasad akan berkembang. Akan bertumbuh. Akan bertambah. Menjadi penyakit berikutnya kalau tak diobati. Muncullah takbur. Kabara. Kabir. Besar. Allahu Akbar. Kabira. Maha besar. Tapi ada orang yang bukan besar. Tapi takabbar. Merasa besar. Kata dalam tempurung. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau bagi tahu pada sesiapa sahaja yang tak mau tahu tentang kisah ini. Maka Allah tanya dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Mengapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Iz amartuk. Manakala aku suruh engkau sujud tapi engkau tak mau sujud. Mengapa tak mau sujud? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Api menyala merah naik ke atas. Tanah hitam rendah busuk berbau di bawah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Muncul takbur. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kau tak layak membesarkan dirimu di dalamnya. Karena yang masuk ke dalam hanya orang yang merendahkan dirinya di hadapanku. Innaka minas saghirin. Kau kecil tak ada apa-apanya. Ukhruj innaka minas saghirin. Keluar dari surga karena engkau kecil. Maka apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Obati hati. Besok Tuan datang ke rumah kami. Apa program? Jemputan akikah
Oh, saya tak boleh datang sebab saya tak boleh makan kambing. Datang, tak usah makan kambing. Tengok-tengok. Tujuan kita datang bukan nak tengok kambing, tapi melihat, memandang anak kecil yang panjang sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Itulah engkau Abdul Somad 40 tahun yang lalu. Kau tak tahu apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Kalau sekarang kau diberikan Allah ingatan, itu datang dari Allah. Sekarang kau diberikan pakaian, itu dari Allah. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha. Siapa yang dia kehendaki dia angkat, siapa yang dia kehendaki dia jatuhkan. Biadikal khair, dalam genggaman kuasanya segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi akikah itu bukan setakat baca syair Barzanji mengayun anak. Akikah adalah mengingatkan jangan sampai takbur. Acara walimah nikah bukan sebagai hanya melihat orang menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Betul. Tapi mengingatkan, kalian dulu berdua di awal pernikahan tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa. Tapi hari ini diberikan Allah nikmat yang besar, membuat kita bersyukur, jangan sampai takbur. Lihat orang mati. Man syahidal janazata. Siapa yang ikut syahidah menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha. Sampai salat jenazah. Usalli ala hadhil janazah arba'a takbiratin fardal kifayah na'muman lillahi ta'ala. Dapat 1 qiraat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai ikut ke pemakaman, nampak 1 meter, 2 meter. Tempat yang kecil tak pernah dipandang. Inilah tempat engkau nanti wahai Abdul Somad. Apa yang sudah kau siapkan? Apa yang sudah kau lakukan untuk masuk ke dalam sana? Anak, menantu, sahabat, kerabat, andai tolan, tetangga, semuanya akan balik ke rumah meninggalkan engkau di tempat yang paling sunyi, paling gelap, paling sejuk. Maka tak ada tempat lain. Saat itu sedang dihilangkanlah takbur. Kalau perlu masuk ke dalam, sambut sahabat, kawan, menangis. Nabi menangis sampai menetes air matanya, jatuh ke pipi, jatuh ke janggutnya, menetes di wajah Utsman ibnu Maz'un saat pemakamannya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi sebelah kiri bila kita menghadap kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Untuk apa? Menghilangkan takbur. Melihat orang yang sedang terbujur kaku, dulu paling kaya, paling mulia, paling terhormat. Hari ini mana kemuliaan itu? Rumah yang dulu kita bina, punya kita. Tapi saat kita sudah tak lagi bernyawa, sejengkal pun di rumah itu tak lagi mau menerima kita. Karena Abdul Somad hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi makanan cacing tanah. Tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Maka saat itu sadar diri, tahu diuntung. Maka sampai masanya takbur hanya akan menjadi kesombongan semata. Kebahagiaan sementara. Sampai saatnya hati yang bersih jugalah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya diambil dari kata ra'a. Ra'a melihat. Riya memperlihatkan, mempertontonkan ibadah. Bedanya dengan sum'ah diambil dari kata sami'a, dengar, memperdengar-dengarkan, memperlihat-lihatkan, memperdengar-dengarkan. Kalau salat di rumah, dalam kamar sendiri, lain dengan di masjid, dipandang orang banyak. Itu riya. Kalau sendiri, Allahu Akbar, Qul huwallah, Al-Fatihah, 1 nafas, putus. Valentino Rossi. Tapi kalau sudah berada di tengah orang banyak, usolli sunnatan tahiyatal masjid, raka'atain. Iftitahnya lengkap, Fatihahnya pelan, ayatnya pula Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Oh, Ustaz Somad lama salat tahiyatul masjid. Semua yang menengok macam membawa kucing. Lihat. Sum'ah. Saya umrah kemarin, Ustaz Somad, di Taman Raudhah lama tegak. Dari jam 1, pukul 1 sampai azan subuh.
Kenapa tegak? Tak dapat tempat duduk. Tegak saja. Begitulah kami. Kemarin ketika di Makkah itu saya bolak-balik ke Masjidil Haram. Masya Allah. Sum'ah memperdengar-dengarkan. Dulu orang berdoa, ini Ka'bah. Dulu berdoa, ini Ka'bah. Ini berdoa, ya Allah. Sekarang enggak, membelakangi Ka'bah. Akhirnya kerajaan Saudi Arabia mengambil tindakan. Sebab sudah banyak yang selfie-selfie. Oleh sebab itu jangan sampai riak, jangan sampai sum'ah. Tapi jangan pula hukum ni dibalik. Awak kenapa tak ke masjid? Saya kalau ke masjid khawatir hati saya riak. Itu maka saya tak ke masjid. Awak kenapa tak pakai hijab tutup kepala? Saya kalau pakai hijab ni khawatir hati saya rusak. Maka saya tak pakai hijab. Cukup hati saja berhijab. Nanti kalau begitu datang orang gila. Awak kenapa tak pakai seluar? Cukup hati saja pakai seluar. Tetap ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita pakai baju baik, baju elok, baju putih, pakailah. Masalah orang datang memuji, itu bukan urusan kita. Jaga tetap hati. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk ke masjid. Semestinya kita tahiyatul masjid. Tapi kerana takut dipuji orang, tak jadilah tahiyatul masjid. Riya. Tahiyatul masjid agar dipuji orang. Aku dah mula mengaji ni. Maka biar dipuji orang, tahiyatul masjid dulu. Musalli sunatan tahiyatul masjid supaya dipuji orang. Allahu Akbar. Syirik. Tak jadi beramal kerana khawatir dipuji orang, riya. Beramal agar dipuji orang, syirik. Jadi bagaimana? Laksanakan sunnah, bersihkan hati. Allahu Akbar. Datang dia berbisik, lawan. Bismillah. Alhamdulillah. Mulut menyebut, hati mengingat, mata ke tempat sujud, dada menghadap ke Ka'bah. Mohon tolong pada Allah. Inna salati wa nusuki. Ya, mati. Mulut bergerak. Dengan mulut bergerak, suara hamsah ke telinga, menjaga hati. Ya Khabbab. Nama sahabat ni Khabbab ibnul As. Apakah bila engkau sembahyang salat, mulut Nabi bergerak atau tidak? Kata Khabbab, aku salat bersama Rasulullah. Dan aku lihat Rasulullah itu mulutnya bergerak. Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatihi. Karena aku lihat janggut Nabi bergoyang. Jadi salat itu mulut bergerak. Sekarang ada orang salat mulutnya diam saja. Allahu Akbar. Mata pula ke atas. Oh, banyak lah pula. Ada. Kemah. Oleh sebab itu maka jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Melawan orang yang sum'ah, kita diam. Kalau boleh kita patahkan. Atau kita cut ini video, kita kirimkan pada dia, supaya dia tengok kita sudah menyelamatkan dia. Menyelamatkan daripada maksiat zina. Banyak orang bantu. Menyelamatkan daripada maksiat lalai kerana anak. Menyelamatkan daripada maksiat menumpuk harta. Jama'a malau wa'addadah. Menumpuk. Menghitung. Ada penyakit menumpuk, menghitung. Sampai lupa pada Allah. Syirik. Semua kita jauh daripada syirik. Kerana Allah tak ingin diduakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Syarik artinya kawan berkongsi. Kawan berkongsi. Istri syarikah. Makanya orang Arab menyebut istri itu syarikata hayat. Syarikata hayati. Teman berkongsi hidup. Hidupku satu. Teman berkongsi dua. Dia setengah, aku setengah. Waktu dia hidup lagi. Kalau dia dah mati, lainlah ceritanya. Syarik, Allah tak ingin dikongsikan kepada dua. Orang Yahudi, Nasrani mengkongsikan Allah dengan dua.
Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata ada Allah, tapi berkongsi dengan Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani berkata ada Allah, tapi berkongsi dengan Al-Masih. Bagaimana dengan orang Arab jahiliyah? Dia kata ada Allah, tapi di samping Allah ada yang perempuan, Lata. Allah lelaki, ada pula Allah perempuan, namanya Lata. Uzza, ada namanya Al-Aziz. Allah itu kata dia Al-Aziz. Sama dengan dalam Asmaul Husna, Al-Aziz. Tapi ada pula yang perempuan, Al-Uzza. Dia buat-buat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah, sekutunya Lata. Ada Al-Aziz, sekutunya Al-Uzza. Ada Al-Mannan, sekutunya Al-Manat. Manat. Lata, Uzza, Manat, Jibti, Hubal, Taghut, Naham. Ketika mereka ditanya, mengapa kamu sekutu-sekutukan Allah? Mengapa kamu sembah selain Allah? Apa jawab mereka? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah ini. Kami tak pernah sembah ini. Ini hanya setakat perantara sahaja. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka kala dia sampai ke berhala, dia tunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Tapi setelah itu, Islam datang. Hilangkan itu semua, angkat telunjukmu, katakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka anak-anak muda sekarang berkata, Allahu Akbar. Bertakbir dia. Tak lagi mengatakan, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal. Tapi dia berkata, Allahu Akbar. Allah saja yang besar. Sedangkan kami ini kecil. Walillahil hamd. Allah saja yang layak dipuji. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Labbaika la syarika laka labbaik. Nawaitu shawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu rafal hadis al-asghari listibahati salati fardhu alayya lillahi ta'ala. Memurnikan tauhid. La ilaha illallah. Puncak daripada tauhid adalah la ilaha. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha. Kalau sudah la ilaha, la ma'buda. Tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau sudah la ma'buda, la mahbuba. Tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Kalau sudah la mahbuba, la maujuda. Tidak ada yang sebenar-benar maujud kecuali Allah. Oh, ini ustaz ni sesat nih. Mengajarkan semua yang maujud ni Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Kafir. Kalau dia katakan ini semua Allah. Makna la maujuda bihaqqin illallah. Ini maujud. Tapi dia boleh menjadi ghairu maujud. Istri maujud, tapi dia boleh mati. Anak maujud, tapi dia boleh mati. Emas maujud, dia boleh hilang. Kuda maujud, dia boleh dijual. An'am maujud, boleh disembelih. Harus maujud, boleh terbakar, boleh dibeli orang. Ini semua maujud, tapi maujudnya bayang-bayang. Selepas itu dia akan sirna. Maka kalau kuat akidah, ini hilang, tak menangis. Ini mati, tak meneteskan air mata. Tapi Nabi pun menangis. Saat anaknya meninggal dunia, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Makamnya di pemakaman Baqi', meleleh air mata Nabi. Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis? Kata Nabi, aku ridha. Ini hanyalah tangisan air mata kasih sayang. Kau menunggu aku di sana, nak. Aku akan menyusul engkau. Fatimah pun menangis. Yang tak boleh itu adalah memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, merobek-robek kantong sambil meratap niyahah. Mengapa dia yang meninggal? Mengapa dia yang mati? Mengapa dia yang sakit? Mengapa? Mengutuk nasib, itu yang tak boleh. Selama tidak dua, kata Nabi, tak apa-apa. Apa yang dua?
pertama lidah meratap, meraung. Yang kedua tangan menarik rambut, memukul pipi, merobek kantong. Maka itu yang dilarang. Laisa minna, bukan golongan kami. Man syaqqal juyub, siapa yang merobek kantong. Wa darabal khudud, memukul-mukul pipi. Jaga hati kita. Jangan hasad, jangan takbur, jangan riak, jangan sum'ah, jangan syirik. Dan jaga dari yang zahir, jaga dari yang batin. Bersih hati, bersih karena Allah. Mati kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, mal. Wala banun, anak. Illa man atallah, menghadap Allah. Biqalbin salim. Hati yang bersih. Hati yang bersih itulah tempat ma'rifah, kata Al-Ghazali. Apa ma'rifah itu, wahai Al-Ghazali? Al-Ghazali menjawab, nurun, cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan Allah fi qalbi abdi, dalam hati seorang hamba. Sampaikah Ustaz Somad ke dalam itu? Belum. Dia baru hanya menuju ke sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari semua penyakit-penyakit hati ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 10 pakai 12.10 sesuai dengan janji kita. Lepas ini kita break. Selepas zuhur kita akan lanjutkan dalam soal jawab, insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.